Economic Sustainability. Apa itu Economic Sustainability? Economic Sustainability adalah sebuah praktik atau tindakan yang mendukung aspek ekonomi dengan skala waktu yang panjang tanpa memberikan dampak negatif pada lingkungan, budaya, dan sosial. Mengapa hal ini penting? Pada praktiknya, jika kita hanya mementingkan profit dan pertumbuhan dari suatu bisnis tanpa peduli dengan aspek yang lain, pada akhirnya akan berakhir gagal karena habisnya sumber daya alam ataupun manusia. Sehingga economic sustainability ini sangat penting untuk diterapkan. Ketika kita memperhatikan salah satu aspek agar dapat berkelanjutan, pasti terbuka peluang bisnis dari hal tersebut. Contohnya adalah peralihan energi terbarukan. Jadi, kebijakan energi terbarukan merupakan sebuah peraturan dan strategi yang dirancang guna mendorong penggunaan energi yang dapat diperbarui, seperti energi surya, angin, biomasa, dan lain-lain, guna menggantikan energi fosil. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menciptakan ekonomi yang lebih berkelanjutan atau sustain, serta mengurangi emisi karbon. Nah, energi fosil seperti batu bara, minyak bumi kontribusi besar terhadap perubahan iklim dan polusi udara. Nah, dengan beralih ke energi terbarukan, tidak hanya dapat membantu kita melindungi lingkungan, tetapi juga menciptakan ekonomi baru seperti lapangan kerja dalam sektor energi hijau dan inovasi teknologi dan investasi infrastruktur dalam lingkungan. Kira-kira pihak mana aja ya yang akan terlibat dalam kegiatan ini? Yang pertama tentunya pemerintah selaku pembuat peraturan untuk negara. Yang kedua yaitu infrastruktur atau industri yang membuat energi terbarukan atau produk energi terbarukannya. Yang selanjutnya itu investor, karena tentunya dana yang dibutuhkan untuk melakukan hal itu tidak sedikit. Dan yang terakhir yaitu masyarakat atau kita sebagai pengadopsi produk tersebut, bagaimana agar produknya dapat berjalan sesuai dengan rencana awal dan berjalan dengan lancar. Nah, jadi kebijakan energi terbarukan ini dapat diterapkan melalui 5 cara. Yang pertama adalah pengadaan subsidi dan insentif oleh pemerintah untuk penggunaan energi hijau. Yang kedua adalah pengadaan pajak karbon untuk mendorong pengurangan emisi karbon. Yang ketiga adalah investasi infrastruktur untuk membangun jaringan listrik berbasis energi terbarukan. Yang keempat adalah edukasi masyarakat tentang pentingnya energi bersih. Dan yang terakhir adalah kerjasama internasional untuk berbagai teknologi dan pendanaan. Nah, berbicara tentang kerjasama internasional, pada Perjanjian Paris pada tahun 2015, banyak negara berkomitmen untuk menurunkan emisi karbon dan menargetkan pada tahun 2050 akan netral karbon. Sehingga peralihan besar ke energi terbarukan ini mulai mendapatkan momentum dan juga mempercepat pengembangan dari kebijakan ini. Jadi, where-nya adalah di mana negara-negara seperti Jerman, Denmark, dan Cina telah berhasil mengimplementasikan kebijakan energi terbarukan. Contohnya, Jerman memimpin dalam pembangunan tenaga surya dan angin melalui kebijakan transisi energi. Tentunya, peralihan energi terbarukan dan kebijakannya bukan hanya peluang bisnis yang menerapkan economic sustainability. Masih banyak bentuk proses ekonomi lain yang dapat menerapkan economic sustainability. Akan tetapi, masih banyak pihak juga yang mengesampingkan hal ini. Hal tersebut tentunya tidak dapat ditoleransi, karena dapat berdampak buruk pada generasi ke depannya. Bahkan, dampak buruk dari pendahulu kita pun, atau dari generasi atas, sudah mulai terasa pada hari ini. Oleh karena itu, marilah kita mulai berpraktik ekonomi yang berkelanjutan dari sekarang. Mulai dari hari ini, mulai dari generasi kita, sebelum kita menyesal dan mereka yang setelah kita terkena dampak buruknya.